Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitiana Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 27 Januari 2023. Guna menciptakan sistem pemilu yang demokratis serta melibatkan partisipasi masyarakat, DPR RI menyatakan tetap mempertahankan pemilu proporsional terbuka. DPR RI juga berharap MK mengambil keputusan terbaik yang seadil-adilnya demi kemajuan pemilu yang akan datang. Dalam sidang uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, DPR RI menyatakan akan tetap memperjuangkan pemilu proporsional terbuka dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Mewakili 8 fraksi yang sepakat menggunakan sistem proporsional terbuka sekaligus kuasa hukum DPR RI, Supriyansa menegaskan pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang melambangkan demokrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ini adalah hal yang sangat baik sekali, olehnya itu sesuatu yang baik ini tentu kami bersepakat untuk mempertahankan di lewat persidangan, dan kami sangat berharap bahwa putusan yang diambil nanti oleh MK adalah putusan yang seadil-adilnya baik untuk masyarakat Indonesia demi kemajuan pemilu kita yang akan datang. Kuasa hukum DPR RI lainnya Taufik Basari menambahkan, tahapan pemilu 2024 sudah berjalan, sehingga perubahan sistem pemilu yang mendadak dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses pemilu saat ini. Tapi saya meyakini bahwa ini juga harapan dari mayoritas masyarakat untuk tetap menginginkan agar pemilu dilaksanakan secara sistem proporsional terbuka, agar suara mereka bernilai, agar masyarakat bisa menagih kepada anggota terpilih ketika dia sudah terpilih nantinya, apabila ada kinerja-kinerja yang buruk ataupun juga ingin menyampaikan perjuangan atas aspirasi dari masyarakat. Ken dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Mengingat singkatnya waktu pelunasan pelaksanaan ibadah haji 2023, DPR RI meminta pemerintah mengkaji kembali usulan kenaikan biaya haji. DPR RI juga meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Belum lama ini Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang serta mengevaluasi usulan biaya haji tahun 2023 yang naik menjadi 69,1 juta rupiah karena dinilai memberatkan jemaah haji Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi menegaskan Panja BPIH DPR RI akan mendalami seluruh komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, mulai dari ongkos penerbangan, penginapan, hingga konsumsi para jemaah haji. Menurutnya, usulan kenaikan tersebut akan sangat memberatkan para calon jemaah haji, mengingat waktu pelunasannya sangat singkat dan masyarakat masih dalam masa pemulihan ekonomi. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji, sehingga beban subsidi pemerintah terhadap jemaah haji juga bertambah. Jadi seperti tarif pesawat itu kan kita upayakan untuk diturunkan. Kemudian living cost, kemudian catering. Ya, 3 komponen ini insya Allah kita akan sisir sedemikian rupa sehingga bisa menurunkan tarif dari 65 mungkin sampai di angka 50-an. Sehingga tidak terlalu memberatkan jemaah. Jadi prinsipnya begini, angka 69 itu sangat memberatkan jemaah. Apalagi dengan masa pelunasan yang relatif singkat, cuma 1 bulan, ya, di samping memang berat, yang kedua waktunya yang sangat mepet. Panitia Kerja BPIH DPR RI juga akan meninjau langsung kesiapan penyelenggaraan ibadah haji ke Arab Saudi untuk menghadirkan pembiayaan ibadah haji yang berkeadilan. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, sebagai aksi nyata serta solusi untuk kemerdekaan Palestina, DPR RI berharap Parlemen negara-negara OKI mendorong Palestina masuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB guna mendapatkan hak bicara, serta menghentikan perlakuan rasial terhadap rakyat Palestina.
Hadiri konferensi parlemen, negara-negara Organisasi Kerjasama Islam ke-17 atau the 17th Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States atau PUIC di Algiers, Aljazair, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani mendorong parlemen negara OKI memberi solusi dan aksi nyata untuk kemerdekaan Palestina. Dalam salah satu forum di PUIC, Mardani mengapresiasi resolusi yang dicetuskan Parlemen Negara OKI soal kemerdekaan Palestina dalam Algerian Declaration. Meski begitu, ia menyebut Palestina membutuhkan lebih sekedar resolusi, melainkan aksi dan solusi nyata. Kita dorong full membership Palestina di UN, ya, sehingga punya hak bicara, punya hak menyampaikan pendapat, punya hak votingnya. Ini penting, Israel sudah dapat itu. Nah, yang ketiga tentu membantu secara nyata perjuangan masyarakat Palestina. Kita sudah tahu tentang perlakuan rasial dan apartheid dari rezim Israel. Juga kita melihat banyak sekali narapidana yang ditangkap, bukan narapidana pejuang Palestina yang ditangkap dan dijadikan kriminal oleh Israel. Nah, kita perlu segera membantu dan menyelesaikan masalah ini. Mardani turut menyesalkan penyerangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa beberapa waktu lalu yang menyebabkan ratusan warga Palestina mengalami luka-luka. Menurutnya, kemerdekaan Palestina harus terus digaungkan, terutama di forum-forum internasional. Dari Algiers, Aljazair, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Kementerian Kesehatan menetapkan kejadian luar biasa atau KLB atas tingginya penularan campak di Indonesia. Hingga akhir tahun 2022, tercatat 31 provinsi melaporkan adanya kasus penularan campak. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, meningkatnya wabah campak, salah satunya ditenggarai akibat menurunnya cakupan imunisasi campak kepada anak-anak, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan terkait penetapan status kejadian luar biasa wabah campak di Indonesia. DPR RI meminta pemerintah kembali menggenjot imunisasi dasar lengkap bagi bayi maupun imunisasi lanjutan bagi anak. DPR RI juga meminta pemerintah melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional serta pemetaan lokasi terjadinya KLB campak di berbagai provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun
oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengatakan KLB penyakit campak telah ditetapkan di 31 provinsi. Mewabahnya penyakit campak pada anak membuat kekhawatiran pada orang tua. Salah satu penyebabnya karena cakupan imunisasi yang rendah pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, cakupan imunisasi campak maupun kejar imunisasi pada tahun 2022 hanya sekitar 72% dari target 95%. Untuk itu, DPR mendorong Kementerian Kesehatan segera menjalankan program imunisasi anak. Anggota Komisi 9, I Ketut Karyasa Atyana mengatakan, rendahnya cakupan imunisasi harus menjadi evaluasi bagi Kementerian Kesehatan untuk tidak mengabaikan penyakit-penyakit lainnya pasca penanganan pandemi. Harus menjadi program yang prioritas, utama pada anak-anak itu sendiri. Dan terus digalakkan terus imunisasi itu, apalagi imunisasi ini kan sudah kita anggarkan terus. Jangan sampai nanti anggaran yang sudah dianggarkan itu tidak terserap. Karena terbukti dari evaluasi anggaran, itu sekitar di Kemenkes hampir 8 triliun programnya itu yang tidak terserap. Dan tentu ini menjadi sesuatu catatan bagi kita koreksi sebagai DPR. Anggota Komisi 9 lainnya, Dewi Aryani menambahkan, perlu ada penjelasan konkret terkait penetapan kejadian luar biasa campak ini. Nah, Kementerian Kesehatan harus melakukan analisa, ya kan, melakukan analisa pendalaman virus-virus rubella itu bagaimana, ya kan, penanganannya, apakah cukup nantinya masyarakat dengan diberikan vaksin campak, ya kan, atau ada hal-hal yang lain. Maka dari itu, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan segera melakukan pemetaan lokasi terjadinya KLB campak di berbagai provinsi di Indonesia. Dan berharap pemerintah terus berkomitmen melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional. Kemudian memeriksa sejauh mana cakupan vaksinasi campak yang sebetulnya ini adalah hal yang paling mendasar ada di titik hulu untuk melakukan pencegahan terhadap wabah penyakit campak. Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan Kemendagri yang hari ini menjadi leading sektor dari pengelolaan posyandu ya se-Indonesia. Kita berharap masyarakat utamanya kaum ibu, perempuan terus didorong untuk bisa memeriksakan bayi dan balita mereka ke posyandu dan menjadikan posyandu ini sebagai titik destinasi pertama bagi pemerintah untuk mendeteksi kejadian KLB campak ini. Hal senada diungkapkan Rahmat Handoyo yang mendorong pemerintah kembali menggalakkan imunisasi untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan campak. Rahmat mengatakan, pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk turut menyukseskan program vaksinasi. Ya kalau kemarin pemerintah digalakkan sedemikian rupa pun ketika rakyat atau orang tua tidak berani ke fasilitas atau divaksin atau imunisasi, saya kira masuk akal ya. Tapi karena ini sekarang sudah landai, sudah terkendali, pemerintah sudah menyiapkan dan jangan khawatir masyarakat vaksinasi atau imunisasi itu tersedia dengan cukup, sangat cukup. Tinggal imunisasi itu sukses tidaknya tidak di pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu menyiapkan perangkat stok vaksin atau imunisasi, tapi sukses tidaknya di kepala daerah. Komisi 9 DPR RI berharap pemerintah dapat berkolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan akan pentingnya vaksinasi. Karena masih adanya gerakan anti vaksin oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan. Terungkapnya data tingginya permintaan angka dispensasi nikah di pengadilan agama di sejumlah daerah. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, fenomena maraknya pernikahan dini akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, terutama untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Anggota Komisi 9 DPR RI merasa prihatin dengan adanya fenomena ini. Untuk itu peran serta seluruh stakeholder termasuk orang tua menjadi penting untuk memberikan edukasi kepada anak supaya menjauhi pergaulan bebas. Untuk lebih lengkapnya berikut wawancara rekan kami Elisa Purba dengan Arzeti Bilbina selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini kita mendapatkan informasi terkait dengan peningkatan pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia. Bahkan data menyebutkan bahwa peningkatan pernikahan usia dini ini dipicu adanya permintaan dispensasi usia menikah di berbagai pengadilan agama di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama dicatatkan bahwa tahun 2022 3 provinsi tertinggi di Indonesia terkait dengan permintaan dispensasi usia menikah ini, salah satunya adalah di Provinsi Jawa Timur, diikuti yang kedua di Provinsi Jawa Tengah, dan yang ketiga diikuti oleh Provinsi Jawa Barat. Bahkan dikabarkan pemirsa, mirisnya 80% dari pernikahan usia dini ini diakibatkan karena adanya kehamilan di luar nikah. Dan pemirsa, untuk mengusut lebih dalam terkait dengan kasus pernikahan usia dini ini telah bersama dengan saya salah seorang wakil rakyat dari anggota Komisi 9 DPR RI dari Dapil Jawa Timur 1. Ibu Arzeti Bilbina, terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu, kita melihat bahwa peningkatan adanya pernikahan usia dini ini memang cukup miris ya Bu untuk kita lihat, dan 80% itu karena kehamilan di luar nikah, bahkan ada yang sudah melahirkan. Kalau begini kan Bu, berarti memang harus diikuti adanya pernikahan dari antara 2 orang. Nah, terkait dengan usia yang mereka yang masih dini, ke depannya kira-kira bimbingan atau langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak terjadi hal yang tidak baik khususnya untuk kesehatan ibu dan bayinya Ibu? Ya, prihatin bagi kita, pertama-tama saya sebagai ibu ya, melihat fenomena yang saat ini boleh dikatakan viral. Banyak sekali anak-anak kita yang masih usia sekolah, mereka sudah menggendong bayi di dalam ruangan kelas sambil belajar. Artinya di sini keprihatinan bagi kita adalah satu, mungkin cakupannya sebagai seorang perempuan dulu ya, sebagai ibu, memang awasi yang dilakukan oleh seorang ibu adalah mengantisipasi kedekatan dan juga pergaulan dari anak-anak kita, sehingga
anak-anak kita itu akan kita berikan input, pemasukan, ilmu agar mereka tuh lebih berhati-hati, terutama bagi anak perempuan kita. Karena biasanya jika terjadinya pernikahan dini, terutama di luar nikah, yang dirugikan adalah anak perempuan kita. Karena dia harus menanggung gitu, bagaimanapun dalam kondisi hamil dia harus melahirkan dan harus merawat anaknya. Sementara usia dia belum sanggup dan mampu memiliki ilmu bagaimana mendidik merawat anaknya gitu ya. Dirinya sendiri aja masih belum kerawat. Nah, ini juga yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Salah satunya adalah membatasi ya, karena biasanya itu mereka mendapatkan seks bebas itu dikarenakan mohon ngapunten gitu ya, mudahnya mereka mengakses segala sesuatu gitu ya, sehingga pada saat mereka melihat, menonton itu timbul hasad, atau mungkin juga ada rayuan dari anak laki-laki yang kemudian menotabenkan anak perempuan kita itu akhirnya mengikhlaskan dirinya digauli oleh lawan jenisnya. Ini keprihatinan bagi kita semua. Selain kita bicara adab, bicara informasi, pemerintah keketatan pemerintah dalam memberikan informasi dan juga pengaksesan teknologi atau gadget yang dimiliki oleh anak-anak. Saatnya pemerintah harus betul-betul mengawasi jangan sampai anak-anak mudah mengakses apapun itu. Karena dimulai dari akses itu yang mereka lihat, mereka tonton, kemudian mereka praktekkan gitu ya. Itu yang membuat kita itu menjadi Allahu Akbar, prihatin kita. Apalagi saat ini kita tahu BKKBN merupakan garda terdepan dalam mengedukasi, karena memang pemerintah juga sudah membuat program mensosialisasikan bahwa reproduksi yang siap dibuahi, reproduksi sehat seorang wanita itu ketika menikah adalah usia 21 tahun. Jadi artinya kalau anak kita belum mencapai usia 21 tahun, kalaupun mereka memiliki pasangan, kita kasihkan pemasukan ilmu agar mereka menunggu dulu sampai reproduksinya betul-betul sehat dan siap untuk dibuahi. Oke. Nah mungkin Bu, masih banyak di luar sana masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya dampak dari pernikahan usia dini khususnya untuk perempuan atau calon ibu. Bagaimana Bu kira-kira? Ya, kalau kita bicara mengenai pernikahan usia dini ya, cakupan dulu juga terjadi juga. Tapi kan saat sekarang kalau kita bicara mengenai kecerdasan teknologi, keberadaan masyarakat dan pemerintah juga ikut andil, ini tentunya tidak boleh terjadi lagi. Semua stakeholder harus berperan, pemerintah, masyarakat, kita sebagai orang tua, sekolah, lingkungan, semua harus betul-betul satu irama untuk memberikan edukasi kepada anak-anak, jangan sampai mereka mendekati yang namanya pergaulan bebas. Karena efeknya nanti tentunya akan dirugikan kita, terutama anak perempuan kita. Luar biasa berbicara mengenai usia belum cukup, kemudian harus melahirkan, kemudian harus merawat, itu pasti memberikan tekanan yang sangat tinggi bagi anak-anak kita. Sehingga kemudian masa depan mereka udah pasti suram gitu jatuhnya kan gitu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ini terjadi untuk anak-anak kita ke depannya nantinya. Jadi peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, lingkungan, dan juga tempat-tempat anak-anak kita yang mereka bisa mudah bergaul, berkumpul gitu, itu mulai dibatasi. Sedikit lagi Bu, terkait dengan sosialisasi yang mungkin memegang peran besar di daerah itu adalah BKKBN ya Bu, terkait dengan usia dari pernikahan dan juga apa dampak-dampak yang bisa terjadi. Bagaimana Bu dari Komisi 9 sendiri untuk pemerintah khususnya BKKBN? Ya, pemerintah khususnya BKKBN dan juga Komisi 9 dengan perwakilan dari daerah masing-masing selalu mengedukasi, mensosialisasikan agar tidak terjadinya pernikahan dini dan juga usia sehat untuk menikah itu adalah usia 21, 25 bagi laki-laki, itu selalu digaungkan, 21, 22 ya. Itu selalu kita sosialisasikan, selalu kita gaungkan, kita libatkan tokoh, lingkungan gitu ya, sekolah dan orang tua gitu. Karena sasaran kita adalah orang tua dan juga anak-anak kita, di mana mereka adalah generasi berencana yang kita harus persiapkan mereka sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan. Berarti juga penting untuk keluarga berencana untuk mencegah terjadinya stunting pada anak juga ya Bu ya? Ya, jadi kalau kita bicara pernikahan dini itu kan cakupannya bukan hanya bicara anak yang dilahirkan, tapi si ibu juga gitu loh. Nah, kalau kita bicara stunting, tentunya kita bicara adalah nutrisi, kecerdasan, ilmu. Nutrisi ini kan bukan hanya bicara mengenai lingkungan saja ya, tapi kesiapan ibunya juga. Jika ibunya depresi dengan tekanan dia melahirkan dengan usia yang belum cukup, tentunya ini membuatkan efek yang ibu dirugikan, anak dirugikan.
Baik Bu, saya rasa sudah cukup dalam untuk kita membahas terkait bagaimana sebenarnya dampak negatif dari sisi kesehatan bukan hanya bagi bayi tetapi juga pada ibu ketika melakukan persalinan dan juga pernikahan di usia dini. Dan pemirsa, demikian hasil diskusi kami dengan Ibu Arzeti Bilbina dari Komisi 9 DPR RI, dan terima kasih kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Komisi 2 DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan pertahanan, dan reforma agraria. Pada periode 2019-2024, Komisi 2 DPR RI dipimpin oleh 1 orang ketua dari fraksi Partai Golkar dan 4 orang wakil ketua komisi yang terdiri dari 1 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 1 orang dari fraksi Nasdem, 1 orang dari fraksi PKB, dan 1 orang dari fraksi P3. Sedangkan anggota Komisi 2 DPR RI terdiri dari 12 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 7 orang dari fraksi Partai Golkar, 7 orang dari fraksi Partai Gerindra, 6 orang dari fraksi Partai Nasdem, 5 orang dari fraksi PKB, 5 orang dari fraksi Partai Demokrat, 4 orang dari fraksi PKS, 3 orang dari fraksi PAN, dan 2 orang dari fraksi P3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam ruang lingkup pemerintahan, dalam negeri, dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertahanan dan reforma agraria, Komisi 2 DPR RI dibantu oleh Bagian Sekretariatan Komisi 2 DPR RI yang terdiri dari Kepala Bagian Sekretariat Komisi, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan staf sekretariat Komisi 2 lainnya. Selain itu, ada juga tenaga ahli kelengkapan Dewan yang bertugas mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas alat kelengkapan Dewan yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Komisi 2
DPR RI. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai tenaga ahli DPR RI sendiri diatur dalam Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi 2 DPR RI bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Sekretaris Kabinet RI, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Umum RI, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Fitian dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai DPR RI hadir sidang uji materi MK terkait dengan gugatan Undang-Undang Pemilu. Nah, di sini DPR RI menghadiri sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di beberapa media dibahas mengenai tentang pemilu dalam perkara nomor 114 PUU ke-20 2022. Gugatan tersebut terkait penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024. Kehadiran DPR tersebut berasal dari fraksi yang mendukung penerapan sistem proporsional terbuka maupun dari fraksi yang mendukung sistem proporsional tertutup. Di sini mewakili 8 fraksi yang sepakat menggunakan sistem proporsional terbuka. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menjelaskan bahwa sistem tersebut perlu dipertahankan untuk tetap digunakan dalam pemilu tahun 2024 nanti. Lantaran di sini dinilai sangat demokratis pemirsa dengan melibatkan masyarakat secara luas untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Memang ini menjadi satu kesayangan dan 8 fraksi tersebut, Partai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, P3 dan Partai Demokrat kesemuanya telah bersepakat secara utuh terkait dengan memandang sistem proporsional terbuka adalah sebuah sistem pemilu yang sangat demokratis karena sangat melibatkan secara luas masyarakat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPRD kabupaten ataupun kota dan juga provinsi. Di sini pun MK diharapkan akan memberikan keputusan secara adil terkait dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup ini demi kemajuan pemilu di Indonesia. Di sisi lain, pemirsa, mewakili fraksi yang mendukung sistem proporsional tertutup, Arteria Dahlan meminta Majelis Hakim MK mengabulkan upaya uji material Undang-Undang Pemilu tersebut. Dijelaskan bahwa di sini fraksi PDIP memakai pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Nah, pemirsa, sehingga dalil tersebut digunakan sebagai dukungan atas sistem proporsional tertutup. Kita lihat perkembangannya akan seperti apa dan berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu cegah stunting. Nah, ini memang ada banyak sekali pembahasan di mana terkait dengan DPR RI dukung penuh keinginan Jokowi sediakan alat USG di puskesmas seluruh Indonesia. Dan di sini anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mendesak Kementerian Kesehatan segera merespons cepat terkait dengan perintah Presiden Jokowi yang tidak berkenan melihat Kemenkes memberikan bantuan berupa biskuit untuk pencegahan kasus stunting anak. Apalagi Jokowi sudah mengultimatum jika di tahun depan angka stunting harus sudah turun di bawah angka 14%.
Kritik keras Presiden kepada Kemenkes harusnya menjadi bahan evaluasi. Sesungguhnya biskuit balita, anak sekolah, dan ibu hamil cukup baik untuk penambahan gizi. Hanya saja pemirsa, biskuit produksi tahun 2019 memang buruk kualitasnya. Terkait itu, Irma pun menekankan asupan makanan perlu melihat kandungan gizi hingga sebaiknya mengkonsumsi protein hewani dan juga mengultimatum Kemenkes agar di tahun 2024 nanti angka stunting bisa berada di bawah 14%. Irma pun menilai pemirsa jika Menkes betul-betul ingin membuat program bermanfaat untuk ibu hamil dalam mencegah stunting tersebut, lebih baik membagikan susu ataupun ikan kalengan seperti makarel supaya bisa dikontrol dalam rangka minimalisir pengadaan dan pendistribusian agar tidak terjadi bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pemirsa, selain itu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di pedesaan sejauh ini tampaknya belum maksimal setelah peralatan kesehatan di posyandu dan puskesmas diketahui belum lengkap serta kurangnya alat-alat USG. Alat pengukur tinggi badan hingga penimbang berat badan, dan di sini Presiden Joko Widodo juga ingin semua puskesmas yang disebut berjumlah sekitar 10.200 mempunyai alat USG hingga alat pengukur tinggi badan. Keinginan Presiden ini mendapat dukungan penuh dari Komisi 9 DPR RI, dan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo pun mengatakan keinginan Presiden Joko Widodo ini sangat tepat dan patut didukung penuh demi pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia termasuk dalam penanganan stunting ini. Minimnya kampanye air susu ibu bagi para ibu hamil juga menyebabkan tingginya angka stunting seperti yang terjadi di NTT. Selain gizi yang dibutuhkan calon ibu atau ibu hamil, ASI juga merupakan langkah terpenting yang perlu diperhatikan sehingga bayi mendapatkan cakupan ASI yang cukup dibandingkan dengan pemberian susu formula. Itulah tadi pemirsa headline media online yang hadir ataupun marak diperbincangkan pada hari ini terkait dengan DPR RI hadir di sidang uji materi MK terkait dengan gugatan Undang-Undang Pemilu serta cegahan stunting, dan DPR RI dukung penuh keinginan Jokowi terkait dengan sediakan alat USG di puskesmas seluruh Indonesia. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TV Parlemen, Referensi Indonesia.